higher high, dan di sini membentuk higher low teman-teman. Jadi ini high, ini low-nya. Di sini dia udah ada yang namanya change of character di area sini. Jadi potensial Bitcoin ini bisa plus ya. Di sini ada beberapa area support dan juga resisten yang sangat kuat ya teman-teman. Nah, kalau misalnya Ethereum ini dia berhasil breakout area situ, kemungkinan besar dia akan possible masuk lagi ke area. Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost ya teman-teman. Jadi udah lama juga ya kita nggak update lagi pergerakan harga market, dan di saat ini gua akan update lagi anything tentang market ya teman-teman, anything tentang altcoin, anything tentang trading, anything tentang airdrop. Nah, oke teman-teman, jadi di sini yang akan gua sampaikan ke kalian yaitu update market tentang Bitcoin dan Ethereum, yang akan gua jelasin mungkin terlebih dahulu dari sisi faktor makro dan juga mikroekonomi yang minggu kemarin kenapa sih harga Bitcoin itu dipengaruhi oleh faktor makro dan mikronya ekonomi, dan juga beberapa berita news yang positif dan juga yang negatif. Dan di sini gua akan coba jelasin ke kalian beberapa faktor ya, mikro dan juga mikro dan juga makroekonomi Bitcoin minggu kemarin di 15 Desember sampai 23 Desember. Dan yang pertama dari faktor ekonomi itu kebijakan moneter global ya, dan kebijakan suku bunga yang rendah itu mendorong berbagai investor mencari alternatif aset yang melindungi nilainya terhadap inflasi seperti Bitcoin, emas, dan lain sebagainya. Yang kedua itu kemenangan Donald Trump. Jadi pas pemilu AS kemarin, Donald Trump ini sudah dinobatkan ya menjadi presiden AS, dan itulah mengapa Bitcoin kemarin itu mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Nah, yang ketiga ini ada adopsi institusional. Jadi kayak perusahaan MicroStrategy ya teman-teman, itu masuk ke Nasdaq 100 atau masuk ke top 100 perusahaan besar ya teman-teman. Jadi ya kita tahu bahwa MicroStrategy itu adalah perusahaan yang mempunyai Bitcoin paling banyak. Nah, terus dari mikroekonominya itu dari permintaan dan penawaran ya, atau supply and demand. Jadi ada beberapa institut dan juga permintaan dari investor, dan ya kita bisa lihat juga bahwa pasokan Bitcoin sama aja atau terbatas menyebabkan harga mengalami kenaikan. Yang kedua ini dari aktivitas transaksi. Jadi ada beberapa aktivitas yang secara positif menunjukkan Bitcoin ya, lonjakan volume transaksi terhadap Bitcoin. Terus inovasi teknologi, ada beberapa pembaruan dan juga pada blockchain ya. Jadi pembaruan pada blockchain dari keamanan dan juga efisiensi jaringan. Nah, terus yang kedua ini berita positif ya untuk Ethereum dan Bitcoin itu. Jadi pada 16 Desember Bitcoin ini mengalami kenaikan lagi ya, di area sekitar 106 ribuan ya teman-teman, dan juga masuknya MicroStrategy ke Nasdaq. Yang ketiga itu masuknya arus ETF Bitcoin dan juga Ethereum yang sangat-sangat besar. Di 20 Desember itu ada melonjakan uang masuk ke ETF Ethereum sekitar 870 juta US dollar. Nah, di sini berita negatifnya untuk Bitcoin dan Ethereum yaitu regulasi ya teman-teman. Jadi kita tahu beberapa negara itu sudah memperketat regulasinya, apalagi nanti di Indonesia tahun 2025 kita sangat khawatir ya terhadap regulasi pemerintah yang tidak jelas. Nah, terus yang kedua volatilitas pasar, dan juga yang ketiga itu isu keamanan untuk peretasan dan lain sebagainya. Ini cuman penambahannya doang sih. Nah, jadi ini adalah beberapa makro dan juga mikroekonomi dan news bad dan juga positif news untuk Bitcoin. Dan kita langsung aja ya masuk ke on-chain analisnya untuk Bitcoin ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi sebelum masuk ke on-chain analisnya atau ke chartnya tentang Bitcoin, di sini yang pertama gue mau ngasih ada beberapa event ya yang kita selenggarakan sama Bitget. Jadi ini event yang 10 US dollar trading bonus. Kalian bisa daftar aja ya teman-teman. Kalian bisa dapetin trading bonus sekitar 10 US dollar ketika eventnya ini selesai. Kalian bisa dapetin sekitar 10 US dollar secara gratis berbentuk voucher trading untuk kalian tradingin.
Nah, gampang banget untuk tugasnya itu kalian cuman daftar di link yang udah gua sediain dan juga kalian KYC ya teman-teman. KYC verifikasi 1 kalian dapat sekitar 10 US dollar secara gratis. Nah, jadi gitu aja untuk eventnya, kalian bisa manfaatkan eventnya. Gue udah sediain linknya ada di deskripsi video ini secara gratis teman-teman. Nah, kita akan langsung aja ya masuk ke analisa on-chain dan juga analisa chartnya untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi yang pertama kita coba lihat dari segi liquidation head map-nya Bitcoin ya. Jadi ini tuh adalah liquidation head map. Nah, liquidation head map-nya Bitcoin kalau misalnya kita lihat liquidation-nya itu di area sekitar 93.640 US dollar. Ini ada liquidation-nya. Jadi potensial Bitcoin ini kalau misalnya dia turun, dia bakal masuk dulu ke area 93.640 US dollaran teman-teman. Atau area-area sini lah. Semoga aja ketika masuk area sini itu berhasil di pump lagi. Nah, ini untuk liquidation head map-nya teman-teman. Nah, kita juga bisa lihat untuk di CoinGlass yaitu Wells order dia. Nah, di Wells order dia sendiri teman-teman, Bitcoin ini ada big order ya sebenarnya. Kita coba masuk ke time frame yang lebih besar. Nah, ada big order untuk Bitcoin sendiri ya, semuanya di area sekitar 90 ribuan ya. Jadi apakah Bitcoin ini bisa masuk lagi ke area 90 ribuan? Itu kita nggak tahu dan semoga aja nggak mungkin ya, dan semoga aja nggak bisa. Dan kalau misalnya possible dia masuk lagi ke area 90 ribuan ya, ini bisa aja karena di sini ada yang menunggu sangat-sangat besar untuk value ordernya teman-teman. Kalian bisa cek ya, value ordernya sendiri itu di sekitar 90 ribu ya, dan untuk value-nya itu di sekitar 49.000 Bitcoin atau setara sekitar 4,4 juta Bitcoin teman-teman. 4,4 juta US dollar. Jadi kalau misalnya Bitcoin turun lagi, ini dia bisa masuk ke area 90.000. Nah, di sini kita udah bisa lihat ya untuk dari segi on-chain analisnya dari Wells Trader dan juga liquidation head map-nya. Nah, di sini kita akan masuk ke chartnya atau ke technical analisanya pergerakan harga Bitcoin dia mau kemana dan juga Ethereum. Nah teman-teman, kita akan update dari Bitcoinnya sendiri ya. Maybe kita akan coba update dari Bitcoinnya. Nah, kalau misalnya ya teman-teman semuanya dari time frame yang lebih besarnya di daily-nya sendiri, kita coba cek di time frame bars-nya. Dan di sini kalian bisa cek ya, dia berhasil breakout area trendline. Ini ngeri banget sih anjir Bitcoin ini. Wah, ini ngeri sih gengs, serius. Ini exactly gue sangat-sangat ngeri kalau misalnya emang ini berhasil dia di breakdown. Di sini ada area demand ya. Jadi kalau misalnya kita cek ya di time frame yang lebih besarnya teman-teman semuanya, untuk time frame daily-nya sendiri, kalau misalnya memang Bitcoin ini berhasil breakout area sini, kemungkinan besar Bitcoin ini dia bakal ada retachment dan juga bisa potensial dia masuk ke area 73 ribuan. Ini sangat-sangat ngeri ya teman-teman. Kalau misalnya Bitcoin ini berhasil masuk area sini, altcoin ini bakal hancur bur ya kalau misalnya kita lihat dari segi daily-nya. Nah, kita breakdown ke time frame yang lebih kecil di 4H-nya sendiri. Nah, di 4H-nya sendiri alhamdulillahnya Bitcoin ini dia tertahan ya di area sebuah support ya teman-teman. Nah, ini ada area key support dia. Nah, ini ada areanya teman-teman. Jadi kalau misalnya Bitcoin ini dia berhasil breakout area sini, nah dia berhasil breakout aja area sini, wah ini udah Bitcoin ini warm to down sih teman-teman. Dia bakal ada potensial down yang sangat-sangat besar kalau misalnya area di sini dia berhasil di breakout. Nah, kita coba masuk ke time frame yang lebih kecil di time frame 1H-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat exactly di time frame 1H-nya itu belum ada potensi yang cukup baik ya, tapi di sini Bitcoin ini dia sudah tertahan ya di area demand. Dan kalau misalnya kita breakdown ke area yang lebih kecilnya di M30, Bitcoin ini ada area rally base rally atau breakdown ya. Jadi kemungkinan besar semoga aja ya teman-teman, ketika dia masuk lagi ke area demand yang ada di sini, ini ada potensial up untuk si Bitcoin ini sendiri. Nah, potensial up-nya sampai mana? Ini kita coba cek ya.
mungkin kemungkinan besar dia akan ada up lagi di area sini sampai ke area-area atas atau sampai ke area 100 ribuan ya. Kalau misalnya dia bisa teman-teman, karena di sini juga areanya kuat. Nah, ini menurut gua pribadi kalau misalnya di time frame yang lebih kecilnya, karena di sini juga kalau misalnya kita breakdown lagi ke time frame yang lebih kecil, di sini ada high, low, di sini nggak berhasil membentuk higher high, dan di sini membentuk higher low teman-teman. Jadi ini high, ini low-nya, di sini dia udah ada yang namanya change of character di area sini. Jadi potensial Bitcoin ini bisa ngambil ke area sini teman-teman. Nah, dia bisa ngambil aja ke area sini baru dia ngepump. Nah, ini untuk Bitcoin di time frame yang lebih kecilnya. Kita udah jelasin ya dari top down analisanya, dari Bitcoin dari time frame yang lebih besar dan juga sampai ke time frame yang lebih kecilnya teman-teman. Nah, di sini gua ngerinya untuk time frame yang lebih besarnya di dailynya, Bitcoin ini dia berhasil di breakout. Kemungkinan besar kalau misalnya Bitcoin breakout, ini dia ada potensial change ke area sekitar 70 ribuan, dan semoga aja ini tidak terjadi teman-teman. Dan kita masuk ke analisa yang kedua, yaitu di Ethereum ya. Nah teman-teman semuanya, jadi kalau misalnya kita lihat saat ini ya untuk ETH-nya sendiri, di sini kalau misalnya kalian lihat, ini Ethereum ini tertahan di area sebuah demand. Jadi demand ini demand yang cukup lumayan kuat, karena di sini ada rally base rally lagi ya. Jadi ini demandnya rally base rally. Nah kemungkinan besar ya untuk saat ini sendiri untuk Ethereum ini gua berharap dia bisa probability bouncing di area sekitar sini ya. Area saat ini dia bisa aja berharap, gua pribadi ini di area sini dia bouncing, karena kalau misalnya kita lihat juga untuk saat ini ya Ethereum ini di sininya tuh ada area demand plus ya. Di sini ada beberapa area support dan juga resisten yang sangat kuat ya teman. Nah, kalau misalnya Ethereum ini dia berhasil breakout area situ, kemungkinan besar dia akan possible masuk lagi ke area zona akumulasi yang ada di area sini ya. Jadi kalau misalnya memang dia berhasil di breakout lagi area demand yang ada di sini, ini probability Ethereum bakal masuk lagi ke area zona akumulasi yang ada di sini. Tapi semoga aja Ethereum ini dia berhasil pump ya dari area sini sampai ke area atas ya teman. Ya mungkin semoga aja dia bisa masuk ke area 4.123 sampai ke area sini. Ini semoga aja bisa ya teman, karena gua lihat juga di Ethereum ini change-nya udah bagus ya. Karena di sini kalau misalnya memang area demand ini dia sebenarnya udah tertahan ya, demand ini udah tertahan, udah kena. Jadi sekarang saatnya semoga Ethereum ini berhasil bouncing di area situ dan altcoin itu akan menjadi harapan kembali. Nah, jadi gitu aja teman-teman semuanya untuk video kali ini tentang Bitcoin dan juga Ethereum. Jangan lupa kalian masuk ke grup Telegram gua udah sediain juga linknya ada di deskripsi video ini. Yang belum masuk ke grup Telegram gua, di sini gua sering ngasih berbagai informasi terupdate tentang Ethereum, Bitcoin. Gue juga udah ngasih juga outlooknya tentang Bitcoin, dan juga gue juga ngasih beberapa informasi news. Dan ya gitu aja, semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa teman-teman klaim voucher airdrop eksklusif ya teman-teman dari CryptoPost, itu sekitar 10 US dollar untuk voucher trading di Bitget. Nah jadi ya gitu aja, gue udah sediain juga linknya di deskripsi grup Telegram gue dan eventnya. Kalian bisa cek langsung di link yang ada di deskripsi video ini. Oke, thank you so much yang udah nonton, and see you the next video.